Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Dr. Randani Nagadarina MSI serta Ibu Dr. Nur Fadiawati MSI. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai golongan 1B. Di mana anggota kelompok kami itu yang pertama ada Andri Wijaya dengan nomor pokok mahasiswa 211-302-3048. Saya sendiri Sania Zena Azalia dengan nomor pokok mahasiswa 211-302-3058 serta Putri Ayu Antika dengan nomor pokok mahasiswa 211-302-3072. Untuk penyampaian pertama dari presentasi kelompok kami akan disampaikan oleh Andri Wijaya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk materi pertama yaitu logam mata uang. Mengapa unsur-unsur logam 1B disebut sebagai logam mata uang? Unsur-unsur logam 1B yang terdiri dari tembaga, perak, dan emas disebut sebagai logam mata uang. Hal tersebut karena menurut sejarahnya, ketiga logam ini merupakan bahan utama untuk membuat mata uang logam. Adapun 4 alasan utama bahwa logam ini menjadi bahan mata uang logam antara lain, yang pertama, ketiga logam ini lebih banyak terdapat langsung sebagai logamnya. Kemudian bersifat dapat ditempa sehingga mudah dibentuk sesuai desain. Kemudian bersifat tidak reaktif secara kimiawi dan sangat berharga, khususnya karena kelimpahan yang sangat jarang untuk perak dan emas. Selanjutnya, sejarah mata uang. Menurut sejarah, mata uang logam pertama kali dibuat oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang logam yang mereka cetak dari elektrum, yaitu suatu campuran emas 75% dan perak 25% dengan bergambar singa. Kemudian bangsa Yunani melihat uang ini dan mulai membuat uang dengan bentuk versi mereka sendiri sekitar tahun 540 sebelum Masehi. Mereka disebut pencipta atau cikal bakal pembuatan uang koin karena mereka membuat uang koin dengan bentuk yang menarik. Kemudian bangsa Aegina membuat uang yang mirip dengan koin yang digunakan Yunani. Motif yang dimiliki uang Aegina yaitu penyu laut yang menandakan kepemilikan armada laut yang kuat. Uang koin di wilayah Nusantara semakin populer sejak adanya pelayaran, perdagangan, dan penjajahan di Nusantara. Salah satunya kongsi dagang Belanda yaitu VOC yang dicetak uang koin pertama kali di Nusantara pada tahun 1726 dengan bermata uang doit dengan berbahan timah dan silver. Selanjutnya, pembuatan uang kertas dilakukan karena adanya kesulitan yang dihadapi. Pasokan logam mulia, emas, dan perak, sebagian bahan baku berjumlah pada masa itu sangat terbatas. Dan bertransaksi dalam jumlah yang besar sangat sulit dilakukan dengan uang logam. Pada masa dinasti Tang, akhirnya uang kertas berhasil diciptakan oleh Sailun dengan memakai kulit kayu murbei. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menerangkan mengenai bagaimana sumber golongan 1B dan bagaimana kelimpahannya. Untuk tembaga kuprum itu memiliki kelimpahan sekitar 68 ppm di kerak bumi. Sumber utamanya adalah biji bagas, di kalkopirit, dan kalsit. Untuk perak di 8 ppm. Sebenarnya dari yang paling penting adalah perak agitas agaknya yang berasal dari reaksi gisida oleh air garam. Lalu yang terakhir kelimpahan unsur gerak bumi adalah sekitar 0,0. Sumbernya dari teluria terasosiasi dengan kewalahan aupirit. Lalu
bagaimana isolasi dari unsur-unsur golongan tersebut dari sumber. Yang pertama itu tembaga. Tembaga dapat dilakukan dengan mengekstraksi tembaga di biji sulfida. Dapat dilakukan dengan proses terma, yaitu pirometalurgi, atau dengan proses air, yaitu hidrometalurgi. Proses ini menguraikan garam rangkap sulfida menjadi besi 3 oksida dan tembaga sulfida. Ke dalam lelehan campuran ditambahkan pasir untuk mengubah besi 3 oksida menjadi ampas atau perak besi 3 silikat. Lalu selanjutnya itu ada perak. Jumlah perak yang cukup signifikan diperoleh pada ekstraksi dari bijinya dan pada pemurnian secara elektrisis. Salah satu metode ekstraksi logam yaitu melibatkan permukaan Ag2S dengan larutan natrium sianida yang terekstraksi. Dalam proses ini, garam perak diekstraksi sebagai ion kompleks di sianorgentat. Menurut persamaan reaksi 2Ag2S solid plus Cn- plus O2 plus H2O akan menghasilkan AgCN2 plus 2S dan OH-. Lalu penambahan logam zinc mengakibatkan terjadinya reaksi pendesakan atau penggantian tunggal ion Ag+ oleh logam zinc, membentuk ion kompleks yang stabil, yaitu ZnCN4 2-. Lalu isolasi unsur yang selanjutnya itu emas. Emas diperoleh dengan cara mengisolasinya dari batuan biji emas. Metode isolasi emas yang saat ini banyak digunakan untuk eksploitasi emas skala industri adalah metode sianida. Menggunakan metode sianida, di mana emas tidak murni yang dipisahkan dari batuan dioksida dengan larutan kalsium sianida, kemudian direduksi dengan logam Zn. Pada proses pemisahan ion-ion emas dari larutan, terjadi proses reduksi di mana ion Au3 akan direduksi menjadi unsur Au. Pada proses ini diperlukan reduktor, di mana pada proses sianida terjadi reduksi oleh logam zinc. Pada proses tersebut, limbah akan mengandung ion kompleks dari sianida dan sangat berbahaya untuk lingkungan. Pada pemisahan emas yang melibatkan natrium bisulfit, ion bisulfit akan mengalami oksidasi sebagai reduktor yang berfungsi sama dengan zinc. Pada proses pemisahan sianida, oleh sebab itu, jika ion emas ada dalam bentuk ion bukan sianida, maka pemisahan dengan bisulfit dapat dilakukan. Larutan natrium bisulfit dapat dihasilkan dari pelarutan natrium metabisulfit dengan air. Lalu natrium bisulfit dapat menjadi agen reduksi untuk larutan yang kaya akan emas, seperti terlihat pada persamaan reaksi berikut. Biji emas dilarutkan dalam air raja, sehingga dihasilkan larutan yang mengandung kompleks terakloroaurat 3. Lalu untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi selanjutnya mengenai sifat fisik dan sifat periodik serta kecenderungannya. Yang pertama ada konfigurasi elektron. Unsur golongan 1B dalam satu golongan dari atas ke bawah dimulai dari unsur Cu, Ag, dan Au mempunyai satu elektron pada orbital terluar S dengan tingkat energi yang berbeda. Hal ini terjadi karena elektron terluar yang berada di orbital D akan distabilkan oleh satu elektron dari orbital yang energinya lebih rendah, yaitu orbital S. Sehingga elektron yang mengisi orbital D akan terisi penuh dengan konfigurasi elektronnya yang lebih stabil. Kedua, ada jari-jari atom. Unsur golongan 1B dalam satu golongan dari atas ke bawah dimulai dari unsur Cu, Ag, dan Au memiliki jari-jari atom dalam satuan ppm yang cenderung semakin besar seiring dengan bertambahnya nomor atom. Yang ketiga ada energi ionisasi. Unsur golongan 1B dalam satu golongan dari atas ke bawah dimulai dari unsur Cu, Ag, dan Au memiliki harga energi ionisasi yang semakin kecil dari Cu ke Ag dan semakin besar dari Ag ke Cu, Au.
Selanjutnya potensial elektra. Unsur golongan 1B dalam satu golongan dari atas ke bawah dimulai dari unsur Cu, Ag, dan Au memiliki kecenderungan potensial elektroda yang semakin tinggi dalam satu periode dari kiri ke kanan dari unsur tembaga Cu, unsur perak Ag, dan unsur Au. Selanjutnya bilangan oksidasi. Unsur golongan 1B dalam satu golongan dari atas ke bawah dimulai dari unsur Cu, Ag, dan Au memiliki bilangan oksidasi pada tembaga adalah +1 dan +2. Sedangkan untuk perak, bilangan oksidasinya adalah +1 dan +2. Dan untuk emas, bilangan oksidasinya adalah +1 dan +3. Selanjutnya, mengapa bilangan oksidasi yang paling stabil untuk Cu adalah +2? Dikarenakan tembaga dengan bilangan oksidasi +2 merupakan tembaga yang sering ditemukan, sedangkan tembaga dengan bilangan oksidasi +1 jarang ditemukan. Karena senyawaan tembaga ini hanya stabil jika dalam bentuk senyawa kompleks. Sedangkan apabila bilangan oksidasi Cu +1, maka akan cenderung mengalami disproporsionasi. Dalam larutan air, ion tembaga berubah secara spontan menjadi logam tembaga dan tembaga 2, sehingga logam Cu cenderung memiliki bilangan oksidasi +2. Selanjutnya, apa saja senyawaan dari logam golongan 1B dan bagaimana sifat-sifatnya? Yang pertama ada senyawaan tembaga atau Cu. Tembaga membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi +1 dan +2. Namun hanya tembaga yang stabil dan mendominasi dalam larutannya. Dalam air, hampir semua garam tembaga berwarna biru oleh karena warna ion kompleks kombinasi 6. Namun, perkecualian yang terkenal adalah tembaga 2, atau klorida yang berwarna lebih hijauan oleh karena ion kompleks koordinasi 4 yang mempunyai bangun geometri dasar tetrahedral atau bujur sangkar bergantung pada anion liganya. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan senyawaan dan sifat unsur golongan 1B, yaitu untuk senyawaan perak. Logam perak mempunyai tingkat oksidasi +1 dan ion Ag+ adalah satu-satunya ion perak yang stabil di dalam air. Perak klorida larut dalam larutan amonia dan menghasilkan ion kompleks AgNH3 2 kali. Dan perak bromida hanya sedikit larut, tetapi larut dalam amonia pekat juga membentuk ion kompleks diaminar gentat 1. Sedangkan perak iodida tak larut dalam larutan amonia. Sifat sukar larut AgCl, AgBr, dan AgI dapat dijelaskan berdasarkan karakter kovalensinya, tetapi AgF padatan putih yang mudah larut dalam air dipertimbangkan berkarakter ionik baik pada padatan maupun dalam larutan. Untuk pemaparan selanjutnya, saya persilahkan kepada Andri. Baik, untuk senyawaan selanjutnya yaitu emas. Salah satu senyawaan emas yang stabil dengan tingkat oksidasi +1 adalah Au2O. Tingkat oksidasinya +1. Pada emas hanya stabil dalam senyawaan padat, karena semua larutan garam emas 1 mengalami disproporsionasi menjadi logam emas dan ion emas 3. Menurut persamaan reaksi, 3Au plus aquo menjadi 2Au solid dan Au3 plus aquo. Salah satu senyawaan emas yang paling umum dikenal adalah emas 3 klorida, AuCl3, yang dapat dibuat dengan mereaksikan kedua unsur secara langsung. Menurut persamaan reaksi, 2Au solid tambah 3Cl2 gas menjadi 2AuCl3 solid. Senyawa ini dapat larut dalam asam hidroklorida pekat, menghasilkan ion AuCl4-, yaitu suatu ion yang merupakan salah satu komponen dalam suatu campuran spesies emas yang disebut emas cair. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Ayu dan Andri yang sudah menyampaikan pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui forum diskusi yang telah disediakan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.